Selamat sore, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, ini dari depan sini agak jemaatnya dikit-dikit gitu karena mungkin hujan kali ya. Tadi saya lupa dalam perjalanan tuh mesti saya tengking hujannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan bagi saya sore hari ini untuk menyampaikan khotbah. Dan seperti tadi kita lihat Pak Arifin di dalam suara gembala menyampaikan mengenai harmony. Dan tidak kebetulan saya sore hari ini mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai harmoni juga. Dan saya akan mulai dengan judulnya adalah Restoring Relationship. Biasa tuh kalau pembicara mungkin Mas Himawan kalau di depan sini juga pakai bahasa Inggris ya. Judulnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris kan? Kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh kayak lebih berurapan, lebih ada kuasanya ya, lebih keren gitu. Karena waktu saya cari-cari bahasa Indonesia agak sulit emang memulihkan hubungan. Kayak apa gitu ya? Ya sudahlah. Jadi tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan kita saudara selalu akan bertemu dengan orang lain. Dari saudara sejak lahir, saudara ketemu dengan orang lain. Ya, orang yang pertama saudara ketemu begitu saudara oe adalah suster atau bidan atau dokter yang melahirkan saudara. Setuju gak? Betul? Bukan papa mama. Karena biasanya yang keluar, yang mengeluarkan saudara dari rahim ibu saudara adalah dokter atau bidan. Habis itu saudara ketemu dengan orang tua, saudara ketemu dengan orang lain, banyak orang. Dan sampai saat ini, hari ini, saudara selalu ketemu dengan orang lain. Sehingga masalah relationship atau hubungan ini sangat penting sekali karena saudara selalu ketemu dengan orang lain. Nah, saya mulai dengan cerita ini. Ini cerita yang diambil dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Saudara baca nanti kisah lengkapnya. Saya nggak bisa baca semuanya karena masih ada sekitar 320 ayat yang lain. Jadi saya singkat-singkat aja. Setuju? Mau pulang cepat apa pulang lama? Mau khotbah panjang apa khotbah pendek? Kalau bilang panjang munafik. Ya, berisi. Singkat, padat, jelas. Ya, oke. Gas, 30 menit saya selesai. Cerita ini mengenai Nabi Elia yang waktu pada saat dia memerintah, dia menjadi nabi, dia menjadi pelayan Tuhan saat itu. Bangsa Israel hatinya melenceng daripada Tuhan. Mereka menyembah dewa yang lain, yaitu Baal. Sehingga Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk membawa hati bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan harus ada sesuatu yang Elia buat supaya hati bangsa Israel ini bisa berbalik. Yaitu apa? Dia bikin perang tanding dengan nabi-nabi palsu itu. Yaitu nabi-nabi Baal. Di mana bangsa Israel sedang mengikuti mereka. Jadi saudara harus tahu nabi palsu bukan hanya ada di zaman sekarang, tapi dalam perjanjian lama pun sudah ada nabi palsu. Dan jumlahnya nggak sedikit, 450 orang. Nah itu saudara bisa baca di dalam keseluruhan ceritanya. Jadi Elia sendirian melawan 450 orang. Banyak ini saudara. Caranya gimana? Membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang sejati dan benar. Yaitu mereka buat sebuah mezbah. Taruh korban di atasnya, nabi-nabi yang palsu ini silakan pakai ritualnya, panggil Allah mereka, siapa yang Allahnya kirim api, turun bakar korban tersebut, itu Allah yang sejati. Allah yang hidup, Allah yang benar. Jadi dibuatlah mezbah, taruh lembu di atasnya, dan Elia mempersilakan 450 nabi Baal ini, silakan kalian panggil Allah kalian kirim api. Mereka ritual nggak tahu nih, saya nggak ngerti ritualnya apa, mungkin nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, ya. Dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Elia sindir mereka, Elia bilang mungkin kurang keras, doanya kurang kenceng, puasanya kurang lama, tepuk tangannya kurang kenceng, nari-narinya kurang bergairah. Wah, disindir begitu mereka tambah lagi ritualnya sampai menoreh-noreh badan mereka sampai berdarah-darah. Mereka pikir dengan begitu dewanya akan kasihan dan kirim api.
dan tidak terjadi apa-apa. Oke? Nabi Elia tampil, sekarang giliran saya. Dia perbaiki mezbah tersebut dan kita baca di dalam ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, rakyat Israel, datanglah dekat kepadaku. Ini bagus banget kalimat ini. Ini kalimat yang sebenarnya Tuhan Yesus juga ucapkan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Saudara tahu kita letih, lesu dan beban berat karena kenapa? Jawabannya gampang, karena kita nggak datang dekat, kita menjauh. Amin. Datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, kepada Nabi Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah, katakan mezbah. Oke, bahasa aslinya itu sama, misbah, yang artinya altar. Jadi kita itu menyadur bahasa mezbah itu dari bahasa aslinya. Misbah. Tuhan yang telah diruntuhkan tuh. Jadi ini mezbah yang tadi Nabi Baal pakai itu sampai hancur-hancur. Ya saudara bisa bayangin tuh. Ritual ya sampai hancur tuh mezbahnya. Tuhan enggak ada, Allahnya enggak meresponi. Ayat 37. Elia berdoa. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat apa saudara? Hati mereka tobat kembali. Nah saudara mesti garis bawah itu. Kenapa? Karena Elia memperbaiki mezbah itu tujuannya supaya hati bangsa Israel bertobat. Ayat 38 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Langsung bangsa Israel terbuka mata mereka. Wah ternyata Allah yang disembah Elia itu Allah yang hidup, yang benar. Kita punya yang salah. Dan mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Pertanyaan. Kenapa api turun dari langit waktu Elia berdoa? Dan api dari Tuhan itu menyambar korban tersebut. Mengapa api turun dari langit? Menurut Bapak Ibu kenapa? Tuhan dengar doa Elia. Nah, banyak kali ada orang Kristen bilang, oh enggak, karena Elia memperbaiki mezbahnya. Elia memperbaiki ritualnya, kegiatan agamanya, nyanyi-nyanyinya diperbaiki, lagunya diperbanyak, ya cari yang lebih bagus, ya alat musik jadi tambah, ya doa-doanya diperpanjang. Bukan, di sini jelas dikatakan bahwa api turun dari langit karena Tuhan mendengar doa Elia. Amin. Sehingga kata mezbah di sini itu hanyalah sebuah lambang, artinya hubungan. Jadi kalau Alkitab ada bicara mezbah itu berarti simbol lambang dari hubungan. Hubungan dengan siapa Pak? Hubungan antara kita manusia dengan Tuhan dan kemudian yang kedua hubungan kita dengan orang lain. Silakan dibantu, ini nggak bisa kemana ini. Di next saja dari belakang manual, bisa nggak? Oke. Yang di monitor belum pindah dia. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Oke. Saudara perhatikan, ada kata mezbah lagi muncul di sini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas apa? Mezbah. Ingat, mezbah adalah lambang simbol dari hubungan. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergi berdamai dahulu apa? Dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saya bawa ayat ini dalam konteks 2025. Ketika kita lagi nyanyi,
ketika kita lagi berdoa, ketika saya lagi khotbah, dan saya teringat Robert mangkel, jengkel sama saya, ada ganjelan sama saya harus stop khotbah dan saya datang ke Robert, I'm sorry brother. Ayat ini kira-kira seperti itu maknanya. Betul Bapak Ibu? Betul? Saudara lagi tepuk tangan, saudara lagi angkat tangan, saudara lagi nyanyi kudus-kuduslah Tuhan. Saudara teringat, aduh mertua saya ada ganjalan terhadap saya. Ayat ini bilang stop nyanyi, cari mertuamu dan selesaikan. Dan saudara bisa lihat di sini, semua yang kita melayani di depan sini pun termasuk. Bahwa ketika saudara melayani dan saudara teringat bahwa ada orang lain punya ganjalan terhadap saudara, stop pelayanan. Saudara datang, selesaikan, berdamai terlebih dahulu dengan orang tersebut. Karena kenapa? Karena mezbah berbicara tentang hubungan. Tuhan lebih pentingkan hubungan daripada pelayanan. Tuhan lebih pentingkan hubungan daripada saudara nyanyi. Tuhan lebih pentingkan hubungan daripada saudara puasa. Bukan puasa gak penting-penting. Tapi apalah artinya saudara melayani, saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara giat pelayanan. Tetapi saudara punya hubungan rusak dengan orang lain. Dan ayat ini bilang stop. Berhenti, berdamailah dahulu dengan saudaramu. Nah, kata saudara di sini itu bukan orang yang jauh-jauh. Ini bukan orang yang ada di Afrika, di Timur Tengah, di pedalaman Kalimantan. Bukan. Kata saudara di sini adalah orang yang sedang duduk di samping saudara, di belakang saudara, yang ada di dalam ruangan ini. Karena bahasa aslinya kata saudara di situ adelphos, artinya orang yang pertama lahir dari rahim yang sama, berarti kakak adik. Kedua, orang yang satu bangsa, orang yang satu kantor, orang yang satu tempat pekerjaan, orang yang satu gereja, orang yang seiman. Itu kata saudara. Enggak jauh-jauh. Dan dia bilang kalau kita lagi nyanyi, kita lagi mempersembahkan sesuatu di mezbah Tuhan, kita lagi ibadah, kita lagi ritual, kita teringat, ternyata temanku yang di belakang masih ada ganjalan. Stop nyanyi. Selesaikan dengan dia terlebih dahulu. Nah, saya sekarang masuk pakai Mazmur 133. Ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika bangsa Israel itu lagi konflik internal antara mereka dengan mereka, saudara dengan saudara. Dan terpecah kerajaan ini jadi utara dan selatan. Raja Daud pusing bagaimana menyatukan mereka kembali. Kitab Mazmur 133 atau nyanyian ini ditulis oleh Raja Daud. Menyatakan isi hatinya bahwa dia bilang kalian harus rukun. Judulnya apa? Persaudaraan yang rukun. Ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila muncul lagi saudara-saudara. Ingat bukan orang yang jauh. Orang yang sangat dekat dengan kita. Diam bersama dengan apa? Rukun. Bahasa Inggrisnya bilang unity. Kesatuan, menjadi satu. Seperti minyak di atas kepala meleleh ke janggut. Meleleh ke janggut Harun. Harun adalah imam yang melayani pada saat itu di kemah suci. Dan leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas Sion. Nah saudara lihat kata turun berarti mana yang lebih tinggi? Hermon lebih tinggi daripada Sion. Nanti ntar kita lihat Hermon itu adalah gunung Allah. Sion adalah gereja saudara dan saya. Seperti embun gunung Hermon turun ke Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kesana ini kemana Bapak Ibu? Ke Sion. Ke gereja. Ke umat Tuhan. Berkatnya namanya apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Oke. Pertama, kita bedah satu-satu ya. Dimulai dengan kata sungguh. Betul? Apa artinya kata sungguh? Ini serius. Ya. Cius ini cius.
Ini gak main-main. Ini serius, gak main-main, ini penting. Nah, kata rukun di sini bukan artinya di gereja itu gak ada ribut-ribut. Nah, ini yang paling salah. Kita punya ekspektasi bahwa kalau sudah masuk gereja, semua sudah melayani, itu semuanya tuh shalom, damai, gak ada ribut. Kalau ada ribut pun telan. Jangan dikeluarin. Kata rukun di sini boleh ribut. Boleh beda pendapat, boleh enggak? Boleh, kepala kita enggak sama otaknya. Ya kan, boleh beda pendapat, boleh ribut, boleh konflik. Tapi ujungnya harus tetap rukun. Amin. Ujungnya harus tetap unity, harus tetap harmoni. Dan kemudian dibilang, sungguh alangkah apa? Baik dan indah. Itu dua kata yang luar biasa. Baik bahasa Inggrisnya good. Indah bahasa Inggrisnya bukan beautiful. Tapi pleasant. Menyenangkan. Sedap. Menyenangkan, indah, baik di mata siapa? Tuhan ketika melihat jemaat menorah rukun. Tuhan bilang sedap. Kira-kira begitulah. Kayak saya makan soto daging, sedap. Nah, saudara rukun, harmoni, Tuhan dari surga bilang, ini sedap, pleasant. Bukan saudara nyanyi sampai miring-miring, nangis-nangis, enggak. Indah waktu saudara rukun. Indah waktu saudara harmoni. Indah waktu saudara bersatu. Seperti di dalam kitab Kejadian. Waktu Tuhan ciptakan hari pertama, kedua, ketiga. Selalu ditutup dengan semua itu baik. Semua itu baik. Sampai penciptaan hari ke-6 ayat 31 dia tambahkan lagi. Sungguh amat baik. Nah pertanyaannya, ini apa yang Tuhan lihat dari ciptaannya sampai dia bisa mengeluarkan statement sungguh amat baik. Kira-kira ya dia lihat apa? Harmoni ketika ciptaannya manusia, tumbuhan, hewan itu bisa damai, harmoni, rukun. Karena saudara harus tahu, Kejadian pasal 1 ini manusia belum jatuh dalam dosa. Betul? Yesaya 11 bilang itu serigala duduk sama domba, domba gak dimakan. Anak kecil main ke sarangnya ular gak dipatok. Manusia duduk bersebelahan sama macan gak diterkam. Ini dosa belum masuk ini. Begitu harmoninya, begitu damainya, begitu rukunnya ciptaan Allah. Sehingga Allah berkata sungguh amat baik. Tapi kalau sekarang, saudara jangan coba-coba duduk di sebelah macan. Betul? Sekarang jangankan duduk sebelah macan, saudara duduk dengan manusia yang lain pun saudara dimakan sama manusia itu. Makanya ada istilah teman makan teman. Pinjam dulu 100 besok gak balikin. Karena dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Saudara ingat cerita waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi situasi di dalam Taman Eden waktu Tuhan datang inspeksi? Dengan pertanyaan, hey di mana kalian? Sembunyi. Adam, lu ngapain? Adam bilang apa? Adam bilang apa? Halo bapak-bapak. Bapak-bapak di sini, Adam-Adam semua di sini. Jawabnya Adam apa? Perempuan itu. Saudara lihat, begitu kerukunan hilang, begitu dosa masuk, harmoni hilang, telunjuk sakti berkuasa. Ini perempuan ini yang buat aku makan. Tuhan datang ke perempuan.
Apa yang dibuat perempuan? Tunjuk lagi yang lain. Ini ular ini nih. Nah, saudara harus tahu kalau dia tunjuk ular, ini imajinasi saya dan interpretasi saya. Kalau dia bilang dia nyalain ular, itu dengan secara tidak langsung dia nyalain Tuhan. Kenapa? Kata lain, siapa yang izinkan ular ini masuk ke taman? Saudara mesti pikir itu. Saudara paham maksud saya? Sampai ular itu ada di Taman Eden, berarti bos besar yang izinkan. Dengan kata lain, Hawa menyalahkan penciptanya. Ular. Saudara perhatikan, di mana saja kalau sudah nggak rukun harmoni, saling menyalahkan. Amin. Amin. Saling cari kambing hitam. Yang kedua, seperti minyak. Nah, ini yang serunya di sini. Apa hubungannya kerukunan Raja Daud bilang seperti minyak? Dan bukan minyak sembarang minyak, ini bukan minyak angin. Bukan minyak balsam. Minyak urapan. Jadi Daud bilang kerukunan umat orang percaya itu seperti minyak urapan. Nah, hubungannya apa? Saudara baca dalam kitab Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Minyak urapan pada zaman perjanjian lama itu dipakai untuk melayani Tuhan oleh imam yang bertugas. Jadi imam itu kalau dia mau masuk bertugas ke dalam kemah suci, dia mesti dikasih minyak urapan. Ditahirkan. Jadi minyak urapan ini bukan diolesin seperti mungkin zaman kita sekarang ini. Siapa yang sakit maju diolesin. Ya, siapa yang berbeban berat, siapa yang kurang uang diolesin minyak. Enggak, minyak urapan ini dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, saudara perhatikan bagaimana cara membuat minyak urapan itu. Ayat 23, ambillah rempah-rempah pilihan. Yang pertama, mur. Kemudian apa lagi? Kayu manis. Kemudian apa lagi? Tebu. Kemudian apa lagi? Kayu teja. Kemudian apa lagi? Minyak zaitun. Ayat 24. Ada kurang lebih 5 bahan. Kemudian ayat 25, haruslah 5 bahan ini kau campur menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur, katakan dicampur. Dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Jadi 5 bahan ini dicampur, bahasa Inggrisnya blend. Oke, ibu-ibu, kalau mau bikin kare ayam, kan ada bumbunya tuh. Ibu-ibu masak nggak di sini? Oke, biasanya apa? Bumbunya? Hah? Bensin, Pertalite. Apa? Bawang. Pak Adrian tahu bawang. Apa lagi? Kunyit. Ya, lengkuas. Ya, ada cabai kalau mau pedas sedikit. Terus saudara masukin, saudara blend kan? Sekarang zaman modern kan pakai blender aja Pak, nggak usah diulek-ulek lagi. Blender, di blend, dicampur jadi satu. Saya mau tanya, habis di blender, saudara masih bisa lihat bawangnya nggak? Saudara masih bisa lihat lengkuasnya nggak? Enggak. Tapi saya mau tanya, lengkuasnya masih ada di situ nggak? Ada. Gak hilang, tapi kita gak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena udah jadi satu. Seperti itulah waktu kita datang di mesbah Tuhan. Kita datang dengan minyak urapan, artinya saudara ini bahan-bahan yang terpencar-pencar ini disatuin. Dikumpulin, di blender dalam hadirat Tuhan jadi satu. Yang Tuhan lihat cuma satu aja. Nggak lihat banyak orang. Yang disebut sebagai umat tebusan Tuhan. Amin. Amin. Ini gak gampang. Karena lengkuas ketemu cabai. Cabai keriting lagi. Cabai ketemu kunyit. Di blender jadi satu.
Menjadi satu kesatuan itu yang disebut dengan minyak urapan. Dan itulah yang kita pakai waktu kita datang dalam penyembahan. Tuhan melihat kita disatukan sebagai tubuh Kristus. Oke, seringkali orang Kristen itu suka rancu, tidak ngerti jelas antara kesatuan, unity, dengan uniformity, keseragaman. Ada beda. Alkitab Mazmur 133 ini bilang unity, bukan uniformity, bukan keseragaman, tapi kesatuan. Tapi orang Kristen kalau mau bikin sebuah acara yang dipersoalkan yang paling pertama bukan unity-nya tapi uniformity-nya. Betul apa enggak? Nggak percaya? Nanti mau Paskah nih, lihat grup WhatsApp, grup yang melayani, yang dibahas duluan apa? Kesatuan atau seragam? Ayo Menora. Yang dibahas paling utama apa di situ? Bajunya warna apa? Paskah, hitam-hitam. Nanti yang singer hitam putih. Ya, jangan semuanya hitam-hitam. Yang dibahas seragam duluan. Uniformnya yang dibahas teman saya di Kalimantan, gembala di Kalimantan. Begitu mau Natal tahun kemarin, grup WhatsApp-nya ribut gara-gara seragam. Sampai left group. Gara-gara uniform, gara-gara dress code, gara-gara seragam. Hei Bapak Ibu, di luar boleh sama, tapi di dalam belum tentu sama. Ada amin orang Kristen. Seragam boleh sama, tapi belum tentu hatinya satu. Bisa ada dengki di situ, bisa ada iri hati di situ, ada saling gosip di situ. Saling membicarakan kelemahan satu dengan yang lain. Seragam sama. Seragam sama, hati gak sama. Kira-kira saudara datang kepada Tuhan, seperti apakah bobot pelayanan kita? Halo orang Kristen. Karena kita mulai dari, ayo semuanya bajunya sama. Padahal Alkitab berkata, yang paling penting hatinya disatukan. Bukan keseragaman, tapi kesatuan. Iblis tidak takut dengan seragam saudara yang sama. Tapi iblis sangat takut kalau saudara bersatu, rukun dan harmonis. Kenapa demikian? Karena yang ketiga. Yuk. Ayo, bisa. Bisa yuk. Dibantu lagi cyber. Gak mau. Aduh, kebanyakan. Oke. Karena ini. Ini. Yang ketiga adalah seperti apa? Embun. Apa hubungannya kerukunan dengan embun? Yang dari mana? Hermon ke Sion. Nah, tadi saya bilang Hermon itu gunungnya Allah. Hermon itu yang saudara kalau baca dalam Injil Yohanes, Yesus berubah bentuk atau berubah wujud. Mount of Transfiguration. Gunung kemuliaan. Ya. Hermon itu gunungnya Allah, God's mountain. Sion adalah gereja. Nah, saya iseng nih, ya. Dari embun, dari Hermon ke Sion. Saudara bisa Google aja. Ketik jarak Gunung Hermon ke Sion, berapa jaraknya? Ini saya sudah bantu saudara. Jaraknya 407 kilometer. Oke, 400 kilo dari Royal bisa sampai kemana tuh?
400 kilo dari sini sampai mana? Bandung? Enggak. Jawa Tengah. Bisa? Solo, Semarang, 400 kilo. Jauh enggak Bapak Ibu? Ya, jauh enggak? Perhatikan ya. Jarak 400 kilometer ini apa yang diturunkan? Benda apa namanya? Embun. Nah saya mau kasih tahu. Embun adalah benda atau zat yang sangat mudah sekali menguap. Amin. Anda bangun jam 7, embun sudah enggak ada. Kalau sampai ada itu bekas pipisnya orang, itu bukan embun. Setuju? Embun adalah sesuatu yang mudah Ini dari Gunung Hermon. Embun itu turun ke Sion utuh, sempurna, enggak hilang, enggak kering, enggak menguap. Sempurna sampai paketnya Pak, utuh, enggak ada yang rusak. Pertanyaan, apa yang menjaga embun tersebut utuh 400 kilo sampai kepada gereja Tuhan tidak kurang satu apapun? Kerukunan. Kalau saudara dan saya rukun, gereja ini, jemaat ini rukun. Berkat 400 kilo, nyampe gak kurang satu apapun. Halo? Betul? Baca Alkitab. Karena dia bilang waktu kita rukun, kesanalah Tuhan perintahkan apa? Berkatnya 400 kilo. Nyampe, gak menguap. Tapi kalau di dalam gereja, dalam jemaat ribut terus, konflik terus. Gak rukun-rukun, gak harmonis. Berkat yang cuma 1 meter pun gak nyampe. Ada amin orang Kristen. Dan dibilang tadi, Hermon adalah gunung kemuliaannya Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan bukan karena saudara nyanyi lagu-lagu pujian. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika umat Allah rukun. Kemuliaan dari Hermon terjadi di Sion. Saudara bisa lihat. Tapi kita kan cuman ribet, ya, fokus dengan seragam. Dan kita berharap kemuliaan Allah turun karena seragam. Kemuliaan Allah turun karena kerukunan. Bukan karena seragam. Maaf, saya gak menyindir yang pakai seragam sore hari ini. Hei. Seragam tidak bisa membuat hati saudara dengan saudara yang lain jadi satu. Gak bisa. Darah Kristus membuat hati saudara semua menjadi satu. Amin. Seragam boleh sama, tapi tidak menjamin menyatukan. Kan kenapa pakai seragam? Pasti jawabannya adalah biar kompak. Tapi teman saya di Kalimantan, seragam jadi bukan kompak, kompor. Jadi ribut. Konseling gara-gara uniform. Dia harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah seragam Bapak Ibu. Come on. Saudara baca Alkitab baik-baik. Kita harus startnya dari mana? Bukan start dari luar, tapi start dari dalam. Tuhan tidak pernah bekerja dalam kehidupan manusia dari luar ke dalam. Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia selalu dari dalam keluar. Dia tidak pernah mulai dari seragam, hati jadi satu. Enggak. Dia hati jadi satu dulu, baru abis itu lu mau urusan seragam silakan. Ada amin menora. Saudara mesti lihat kenapa tadi Pak Arisin bilang harmonius. Harmoni. Karena saudara harus tahu begitu saudara harmoni. Saudara sedang merefleksikan, mencerminkan suasana yang ada di sorga. Boleh tampilin sebentar Kejadian 1 ayat 26 sampai 27.
Saya nggak ada di sini soalnya. Itu mulai dengan gini. Baiklah kita menjadikan apa? Manusia. Mereka laki-laki dan perempuan. Kita jadikan mereka. Saudara perhatikan, Tuhan berbicara mulai dari kata kita. Ini sudah sering banget nih dikhotbahin. Kita tuh berarti lebih dari satu. Yang pasti nih, yang pasti ya. Tuhan sedang tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Setuju? Saudara kan serem banget tuh kalau coba saudara satu hari pasanganmu, istrimu atau suamimu lagi di kamar ngomong dengan diri sendiri. Hei, kita rencana liburan tahun depan ke Jepang. Kira-kira serem gak kalau saudara lihat pasangan saudara lagi ngomong begitu? Hah? Ya, masuk gini, ya istriku lagi ngomong ke dalam gini. Hei, kita, ya, kita. Rencanakan liburan tahun depan. Kan serem banget. Allah sedang tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi Allah sedang berbicara dengan pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saudara perhatikan. Dia ciptakan dari kita mereka. Dengan kata lain, dia mau supaya kita, harmoninya kita ini, kerukunannya kita ini terjadi di mereka. Yaitu manusia, saudara dan saya. Betul? Karena kalau saudara rukun, saudara harmoni, langsung Tuhan bilang sedap. Kenapa? Pas, cocok. Itu doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga harmoni. Gak berantem gara-gara seragam. Di surga rukun. Jadi kalau situasi di bumi ini saudara dan saya rukun, gak usah teriak-teriak minta kemuliaan Tuhan. Karena otomatis langsung keluar. Karena cocok kondisinya. Amin, menora. Karena saudara sedang merefleksikan, membuat apa itu namanya, keadaan yang sama persis seperti di surga. Yuk balik ke PPT saya. Udah mau selesai. Belum, masih lama, masih 315 ayat. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita rukun? Ini penting. Saudara udah dengar, rukun bagus ya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Berkatnya diutus ke sana. Bagus, tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa rukun? Apakah dengan berdoa saja? Apakah dengan pakai seragam yang sama kita rukun? Enggak. Kita rukun yang pertama adalah saling menerima. Kelihatannya gampang. Enggak. Tidak segampang itu, Ferguso. Kenapa? Kita saling menerima bukan karena kita sama. Kita saling menerima karena kita beda. Saya ulangi. Kita saling menerima bukan karena kita sama. Kita saling menerima karena memang kita beda. Sehingga kita harus saling menerima. Dan ayat ini bilang, terimalah satu yang lain sama seperti Yesus terima saudara dan saya. Itu yang bikin ayat ini jadi berbobot. Saya terima Bapak Ibu semua di tempat ini. Sama seperti Yesus terima saya. Bagaimana Yesus terima saya? Saya gak perlu cerita. Bagaimana Yesus terima saudara? Saudara juga gak perlu cerita. Tahu sama tahulah. Tuhan terima yang model seperti ini. Yang tadi pagi janji Tuhan saya akan lebih taat, saya akan lebih banyak berdoa, baca Alkitab. Taunya main TikTok, Instagram. Tuh, baru janji Tuhan saya gak mau gosip, mulut saya mau jaga, gak mau kepoin orang. Baru habis berdoa keluar dari kamar, kok gosipin orang. Seperti itu. Dan dia bilang saling apa? Terima. Ini belum ngomong suami istri. Istri saya gak suka sambal, saya suka sambal. Ribet tuh. Tahun-tahun pertama saling terima. Siapa mau terima siapa? Yang tidak makan sambal terima yang makan sambal atau yang makan sambal terima yang tidak makan sambal? Come on saudara. Belum lagi ya masalah kentut dalam kamar. Belum lagi.
Saudara, kalau saudara ketawa berarti saudara pengalaman. Ya, begitu saudara kentut, keluar lu. Belum lagi ini kita ngomong yang gampang-gampang aja. Nah saudara perhatikan, sama istri dan suami sendiri aja saudara sudah begitu berupaya untuk saling terima. Apalagi dengan jemaat yang bukan siapa-siapa. Yang cuman karena kita ditebus oleh darah yang sama. Saudara harus terima dia. Saya baru beberapa hari khotbah di sebuah gereja. Ini gereja yang dari selama saya pelayanan, ini gereja yang paling unik. Kenapa demikian? Karena di dalam jemaat itu encim-encim bisa duduk sebelahnya itu preman yang tatonya itu badan udah kayak buku gambar saudara. Anting di sini. Encim-encim duduk bersebelahan sama dia. Enggak ada bilangin, penjahat, enggak ada. Semuanya saling menerima. Susah loh saudara. Dari depan sini saya melihat saudara itu sama semua mirip, homogenis. Tapi di gereja itu waktu saya lihat ke jemaat, saya bingung. Begitu beragam. Ada yang rapi, ada yang pakai singlet. Nah coba sekarang kalau ada yang pakai singlet maksud di dalam royal ini. Saudara pasti doa syafaat di belakang bukan? Saudara pikir kerasukan setan. Betul? Semua badannya bersih gak ada tato. Tapi di gereja itu minta ampun. Udah kayak buku gambar saudara, lukisan semua di sini. Yesus berdoa di Getsemani, Yesus disalib di Golgota, ya Yesus pikul salib di mana gitu. Udah tato semua. Tapi mereka bisa saling menerima. Dan standarnya seperti Yesus menerima kita. Yang kedua, lebih susah lagi. Sudah saling terima, saling apa? Mengampuni. Baca yuk ayatnya 1, 2, 3. Sabarlah. Aduh kata pertama aja sudah selesai dah. Oke? Kata pertama, oke semua angkat tangan. Angkat tangan kanan, taruh di dada. Elus ke bawah dan katakan sabar. Pak aku udah tiap hari begini Pak sampai gepeng nih dadaku Pak. Tapi ayat ini berbicara buat jemaat di Kolose dan juga berbicara buat jemaat Menora sore hari ini. Amin. Sabarlah. Lah belum cukup. Kamu seorang yang lain. Dan apa? Ampunilah ya Tuhan. Sudah sabar. Sekarang bilang ampunilah seorang yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah ini sekarang saudara bisa lihat. Tidak semudah itu Ferguson. Ini bukan bicara seragam warna apa hari ini kita pakai. Sama seperti apa? Muncul lagi sama seperti Tuhan telah mengampuni. Bukan suka-suka hatinya kita sabar. Bukan suka-suka hatinya kita memaafkan. Tapi seperti Tuhan memaafkan kita. Standarnya seperti Tuhan ngampuni saudara. Nah, saudara pernah dengar banyak sekali mungkin hamba Tuhan di sini sudah khotbah mengenai besi menajamkan besi. Amsal. Betul? Siapa orang Kristen sini yang belum pernah dengar istilah itu? Oh berarti sudah ya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya orang lain. Oke? Besi menajamkan besi. Nah saudara coba nanti sekali-sekali bikin eksperimen. Ya, bawa besi di rumah, ambil 2 besi, saudara pukul-pukul gitu. Kan menajamkan. Menajamkan berarti kan bersentuhan. Setuju? Saudara pukul-pukul 1 menit lah. Terus saudara pegang besinya yang habis saudara pukul. Rasanya apa? Apalagi kalau waktu saudara pukul ada percikan api. Panas. Setuju? Manusia bergesek dengan manusia lain pasti panas. Pertanyaan, ademkan dengan apa? Adem sari. Ademkan dengan apa? Waktu kan tadi kan kita sudah sepakat bahwa kita tidak ada yang sama, berbeda bukan? Saya bergesekan karena beda pendapat, beda latar belakang, beda budaya, beda cara bicara. Saya orang Ambon, saya bicara sama istri saya pikir saya marah-marah terus. Enggak, emang gaya bicara saya seperti ini. Bergesekan terus panas. Nah sekarang saya mau tanya, ademkan dengan apa? Waktu ketika saudara bergesekan satu dengan yang lain di dalam menorah ini. Ademkan dengan apa?
sabar, dan ampuni. Apakah saudara punya cara lain yang lebih baik? Rasul Paulus sudah berikan solusinya. Mau gak mau, terima gak terima, emang begitu jalan keluarnya. Sabar dan ampuni. Kalau tidak, saudara akan panas terus. Karena besi, oke? Kalau saudara panas, hasilnya tajam, puji Tuhan. Tapi yang paling konyol, sudah panas, hasilnya tumpul. Saudara paham maksud saya? Kan besi menajamkan besi. Nah, kalau hasilnya tajam gak apa-apa. Panas tapi tajam, ya sudahlah. Tapi sudah panas, tumpul. Tumpul artinya pecah, tidak rukun, tidak harmonis, jalan sendiri-sendiri. Kita mau ademkan dengan apa waktu kita panas bergesekan dengan teman saudara kita yang lain? Sabar dan ampuni. Saudara dan saya tidak bisa luput dari orang buat salah untuk kita. Setuju? Gak bisa luput. Tapi kalau saudara tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara dan saya jadi salah. Aduh, saya ulangi pelan-pelan ya. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita jadi salah. Karena firman Tuhan memerintahkan harus mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara ikut jadi salah. Amin orang Kristen. Amin. Gak ada cara lain. Yang keberapa nih? Ketiga. Nah, sudah. Berarti kalau gitu cyber videonya gak usah dah. Nanti jemaat protes saya. Mau nonton gak ada? Saya ada videonya. Saya minta izin dulu. Boleh gak nonton videonya? Gak apa-apa? Oke sip ya. Oke jam 11 kita pulang. Nanti videonya disiapin ya. Kita baca dulu ayat ini yuk. Saling melayani. Yang ketiga adalah saling melayani. Saudara tidak bisa sampai di step ketiga saling melayani kalau saudara belum saling menerima. Mengapa demikian? Karena waktu kalau saudara tidak menerima dan mengampuni, saudara paksa melayani, saya kasih tahu, sorry to say, munafik. Betul nggak? Kita melayani tapi kita nggak terima dan kita masih dendam. Kita masih marah, kita tidak ampuni, itu namanya munafik. Kita buat seakan-akan tidak ada masalah. Dan saudara baca sepanjang kitab Injil ditulis, Yesus sangat banyak kali berkata tentang kemunafikan. Amin. Oke, videonya boleh diputar sekarang. Iya. Saudara lihat video ini, masalahnya itu bukan di sendoknya, setuju? Masalahnya bukan, sendoknya panjang. Makanannya di tengah kejauhan. Itu bukan masalahnya. Masalahnya ada di dalam hati. Kalau ego tidak bisa makan. Kita harus menghilangkan ego kita
baru kita bisa makan. Dengan cara saling melayani. Amin, Menora. Masalahnya bukan di sendoknya. Masalahnya dia ngomongnya kasar apa bukan. Masalahnya di hati kita masing-masing. Apakah kita ego atau tidak. Makanya saya bilang stepnya terima, ampuni, baru bisa melayani. Oke, lanjut. Ini doa Yesus bagi kita. Mundur satu. Kemana nih? Cyber udah keringat dingin tuh saudara. Kemana nih bos? Bisa? Mundur satu, tadi kelewatan satu. Nah, dia kayaknya delay ya ini ya. Saudara lihat, Yesus pernah berdoa, Yesus pernah bersyafaat. Oke. Yesus berdoa. Saudara dan saya kalau berdoa itu biasa. Setuju enggak? Karena isi doa kita tuh paling cuman minta berkat, minta jodoh, ya kan? Uang habis, minta suaminya pulang, minta istrinya kembali. Isinya cuma itu. Tapi kalau Tuhan berdoa, hati-hati. Itu penting banget. Setuju? Dan apa isi doa daripada Tuhan Yesus? Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Nah saudara ingat tadi Kejadian 1 ayat 26 kitanya muncul di sini. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara dan saya tidak bisa meyakinkan dunia bahwa Yesus adalah Tuhan kalau kita ribut terus. Dunia hanya percaya Yesus Tuhan kalau gerejanya umat Tuhan rukun. Ayat 22 dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka apa? Menjadi satu. Tuhan berdoa bukan untuk supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Enggak. Tuhan berdoa supaya saudara dan saya rukun. Karena kenapa? Kalau kita rukun, Mazmur 133 bilang, kesanalah diperintahkan berkatnya. Amin. Terakhir ini saya janji, terakhir ini paling terakhir. Saya tutup laptop saya, terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Salib adalah tanda dan bukti Tuhan telah menerima, mengampuni, dan melayani kita. Saudara lihat, Yesus bukan hanya berdoa saja, tapi Yesus juga melakukan tindakan, aksi, yaitu apa? Dia mati di atas kayu salib. Bukti dan tanda untuk kita semua, bahwa dia sudah terima saudara, dia ampuni kita, dan dia melayani kita. Sehingga kita pun harus bisa terima, ampuni, dan melayani saudara yang lain. Sehingga kemuliaan Hermon turun ke Sion. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua.